program kriminal yang layak Anda simak. Telusur, menelusuri kasus lebih dalam, menyingkap tabir, menguak peristiwa dengan kamera tersembunyi. Buka mata, lihat sekitar Anda. TV One memang beda. Beliau itu tidak mau buru-buru hanya karena kita cepat-cepat dapat uang seperti itu. Tapi uang itu memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Mangan apa? Kuntang-kuntung nganggur terus. Tapi nak tanah ya, keneng kok turun-turun. Aku duwe hak nolak lingkunganku dirusak. Aku duwe hak urip. Bumi dan Manusia. TV One memang beda. Tradisi adat Ami Ngalabae sangat kental di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Ami Ngalabae merupakan tradisi panen padi di Selayar yang sangat unik. Berbeda jauh dengan tradisi panen padi di daerah lainnya, yakni di persawahan. Warga dusun Kilotepo, Desa Layelo Baru, memanen padinya yang mulai menguning di sebuah perkebunan padi. Kebun padi ini sama sekali hanya mengandalkan air hujan. Jika tiba-tiba pada masa tanam tak ada hujan lagi, maka sepenuhnya petani padi di Selayar dipastikan gagal panen. Berbeda dengan persawahan yang setiap saat dialiri sungai untuk membasahi tanaman. Di kebun padi ini tidak ada aliran air untuk mengairi tanaman. Maka dari itu,
Petani padi di Selayar selalu menanam padi pada musim penghujan. Di Selayar sendiri dikenal dengan Mingalabae alias panen padi dengan menggunakan alat kanrapang. Kanrapang ini berfungsi untuk memotong-motong tangkai padi. Cara ini sangatlah unik, sederhana namun cepat. Para petani mengaku menggunakan kanrapang sangat membantu dalam proses pengumpulan padi yang sudah mulai menguning. Kanrapang sendiri terbuat dari silet atau pisau yang dibungkus kayu sebagai pegangan. Cara memegangnya pun sangat unik. Para pemetik padi harus meletakkan kanrapang di antara jemarinya untuk membantu mempercepat memetik padi. Selain menggunakan kanrapang, para petani ini juga menggunakan sendok besi untuk memotong tangkai padi. Cara ini terbilang sangat langka dijumpai di daerah lain. Namun di Selayar, ini adalah cara andalan setiap kali memanen padi. Yang terbaik berkalung medali. Yang teratas mengangkat trofi. Yang terkuat menyandang sabuk juara. Yang terhebat di podium mengibarkan bendera. Saksikan dalam Kabar Arena di TV One. Memang beda. Dinamika dunia sepak bola selalu berubah dari waktu ke waktu. Kesiapan tim, kondisi fisik, maupun faktor non-teknis mempengaruhi performa dan hasil akhir laga. Saksikan analisa komprehensif dunia sepak bola dalam Soccer One di TV One. Memang beda. Beliau itu tidak mau buru-buru hanya karena kita cepat-cepat dapat uang seperti itu. Tapi uang itu memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Mangan apa? Kuntang runtung nganggur terus. Kami tanah ya kena mbok turun-turun. Aku duwe hak nolak lingkunganku dirusak. Aku duwe hak urip. Bumi dan Manusia TV One memang beda. Olahraga ini memang kelihatannya keras,
Namun apabila dilakukan oleh praktisi bela diri yang terlatih, sebenarnya cukup aman. Terutama dari peraturan dan regulasi kami sangat memperhatikan titik-titik fatal yang dilarang untuk diserang. Untuk menjadi petarung yang handal, tentunya dibutuhkan fisik yang sangat kuat ya. Jadi dengan latihan bela diri, tentunya kita akan mendapatkan fisik yang kuat. Dan untuk mendapatkan fisik yang kuat, dibutuhkan disiplin yang bagus juga. Para pemirsa, mari coba olahraga ini. Beragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Ridhoso Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Satuan angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan kabar siang. TV One memang beda. Mingalabae di Selayar biasanya dilakukan dengan dua cara. Cara pertama yaitu dengan ambas sebae. Ambas sebae berarti memotong padi secara panjang-panjang, memungkinkan untuk mengikatnya. Ini bertujuan untuk menyimpan padi dalam waktu yang cukup lama, bahkan bertahun-tahun. Ambas sebae ini juga dikenal dengan sebutan angakba untuk mengikat, agar padi yang sudah dipanen ini bisa tersusun rapi dalam satu ikatan. Usahakan ikatan padinya jangan terlalu banyak, agar tangkai padi tidak mudah rapuh. Akhirnya kapan saja bisa berhamburan. Cara kedua yaitu akgulinggang. Akgulinggang ini kebalikan dari ambas sebae. Akgulinggang ini tangkai padi dipotong agak pendek. Tujuannya bukan untuk diikat. Akgulinggang bae ini bukan untuk padi simpanan dalam jangka panjang, melainkan untuk digunakan kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Akgulinggang bae ini biasanya menggunakan kombu sebagai tempat penampungannya. Biasanya, padi gulinggang ini langsung dikeringkan, ditumbuk, lalu dimasak untuk makanan sehari-hari. Di kebun ini khusus padi yang ditanam adalah beras merah dan hitam. Padi beras ketan, hitam dan merah di Selayar terbilang sangat mahal. Itulah sebabnya para petani di Selayar lebih memilih menanam padi jenis ini.
Selain harganya yang cukup mahal, padi jenis ini juga banyak manfaatnya. Tepung beras hitam dan merah merupakan bahan dasar pembuatan kue-kue tradisional seperti susuru, haje, gogoso, dan berbagai makanan tradisional lainnya, termasuk bubur beras ketan hitam. Pak, ini lagi bikin apa, Pak? Oh, sementara di sini kita panen padi. Padi apa, Pak, yang dipanen? Artinya padi itu kita jadikan kayak beras. Beras itu ada yang namanya ketan merah dan ada yang ketan hitam. Itu cara memanennya bagaimana, Pak? Artinya ini setelah kita tanam, kita adakan pemeliharaan, kemudian pada saat padi mulai menguning, kita panen. Kita pakai ketaan kalau orang Selayar bilang kanrapang. Itu kanrapan itu cara membuatnya bagaimana, Pak? Artinya kanrapan itu terbuat dari semacam kayu, kemudian kita kasih pakai kayak ini. Kita pakai kayu, kemudian kita kasih semacam pisau atau silet. Ini contohnya ini kalau semacam kanrapang. Gitu. Jadi bisa juga pakai pisau ya, Pak? Nah, bisa pakai pisau, bisa pakai silet. Itu susah tidak, Pak, cara pembuatannya? Oh, kalau kita di Selayar sudah biasa, ya tidak sulit kalau kanrapan semacam ini. Bumi menghadirkan berbagai sumber kekayaan. Manusia mengolah kekayaan menjadi sumber kehidupan. Begitulah semuanya saling terkait. Bumi dan manusia. TV One memang beda. Ayam kalau dimasak itu benar-benar harus sampai matang di dalamnya, karena kalau enggak itu dia bisa mengandung ada bakteri. Hai, selamat pagi pemirsa Sport One. Saya Ratu Anandita akan menemani Anda dalam Fit, Fresh, and Fun. Di TV One memang beda. Memang beda. Dia bilang ini saya bikin boneka berdasarkan si Hamid. Kita kasih nama siapa? Udah namain aja Pak Oga. Tino kan selalu ngomong bagus. Itu sebetulnya nilai positif yang ditularkan. Pak Jokowi pasti kita tidak bisa lupa tentang baju kotak-kotak itu. Dipublikasikan, muncul di media kan. Saya kayak dapat berkah. TV One memang beda.
Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan pada orang-orang Palestina, maka lama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Kelompok Kurdi dilaporkan kerap menyerang sejumlah infrastruktur sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Turki. And everything's doing badly, but we're going to make it. She's been there for so long. America never stopped being great. Saksikan Kabar Petang. TV One memang beda. Ada yang lebih unik dari Akmi Ngalabae di Selayar. Para petani kerap meluangkan waktu mengusir penat di kebun ketika seharian memanen padi. Nah itu terus kenapa harus pakai ikan rapang, Pak? Artinya kalau kita pakai ikan rapang, kalau semacam ada juga di sini masyarakat yang kayak biasanya pakai pisau, tidak pakai seperti ini, ada juga biasa pakai sendok. Pakai sendok ya, Pak? Cara anunya panennya itu kita potong di bawah. Kalau orang Selayar bilang bulere baik, di bawahnya itu kita potong. Kalau ini pakai ikan rapang, Pak, cara memotongnya bagaimana? Nah, kalau pakai ikan rapang cara memotongnya kayak begini. Ini kita kasih begini. Kalau lebih bagus di sini kita pakai begini. Nah, kalau pakai ikan rapang ya begini caranya. Begini caranya kalau pakai ikan rapang. Ini supaya lebih memudahkan untuk memetik ya, Pak? Supaya lebih mudah untuk memetiknya. Kalau pakai pisau agak lambat, tapi kalau pakai ikan rapang begini ya agak cepat sedikit. Masa tanam itu sekitar bulan-bulan November atau bulan 11. Kemudian, itu setiap tahunnya begitu ya, Pak? Nah, setiap tahunnya begitu. Kemudian masa panen itu sekitar 4 bulan, sekitar bulan-bulan April. Siapa sangka ternyata batang padi ini bisa dibuat mainan, bahkan menghasilkan bunyi yang sangat nyaring. Para petani padi di Selayar menyebutnya pui-pui bae, alias trompet batang padi. Cara membuatnya pun sangat unik. Potong batang padi yang agak besar, sisakan sekat batang padi di ujungnya. Kemudian iris melintang di dekat sekat batang, jangan sampai terpotong. Istilahnya kalau yang ada agak-agak kecil itu ya kalau orang Selayar bilang ada katung. Nah, katung itu kita pisahkan dengan yang kita pegang kayak ini. Kita kasih masuk di kayak kalau orang Selayar bilang kombu. Itu biasa tahan berapa lama, Pak? Kalau disimpan? Kalau penyimpanannya kayak itu yang yang kayak begini ini kadang-kala biasa tahan 2 tahun. Oh, 2 tahun ya, Pak. Jadi ini untuk persediaan 2 tahun ke depan ya, Pak? Untuk persediaan 2 tahun ke depan. Ini tidak untuk dijual ya, Pak, hasil panennya? Ya, tidak untuk dijual karena kita simpan di rumah. Kemudian kalau ada semacam acara keagamaan kita pakai ini. Ini biasanya dibikin apa ini beras ketan, Pak? Biasanya kalau di Selayar? Oh ya, kalau di Selayar biasa kadang-kala biasa dibikin apa itu namanya? Kayak tepung terigu itu dikasih halus. Iya. Baru kemudian dibikin. Bisa dibikin kue juga ya, Pak? Bisa dibikin kue. Kue apa saja biasanya, Pak? Kayak di sini biasa kita bikin seperti kalau orang Selayar bilang apa itu? Aje. Semacam susuru. Susuru. Nah, susuru. Pak, ini kenapa lebih memilih menanam padi warna merah ini ya, Pak ya? Karena ini padi warna merah ini kadang-kala biasa kalau di pasaran ini harganya mahal ya, Pak? Harganya mahal. Sehingga kadang-kala biasa petani itu lebih suka menanam yang yang padi kayak ini kayak beras
ketan hitam dengan ketan merah. Itu harganya di pasaran berapaan kira-kira, Pak? Kalau harga di pasaran ini kayak beras ketan merah dengan ketan hitam itu sekitar 15.000 per liter, ya, Pak? itu per liter, bukan per kilogram. Nah, jadi kalau kita menanam kita bisa lebih untung ya, Pak? Iya. Lebih banyak untungnya. Ya. Nah, Pak, selain menanam beras ketan merah ini, apakah menanam beras lain seperti padi pulut apa segala macam, Pak? Ya, kadang-kadang mungkin ada kebunnya yang lain, Pak? Oh, tidak ada. Untuk tahun ini khusus untuk ini ya, Pak? Khusus untuk ini semuanya di sini saya tanam itu cuma beras ketan hitam dengan ketan merah. Ini Pak, kalau misalnya biasanya menanam begini biasanya ada hama tidak Pak yang mengganggu? Ya kadang-kala biasa ada hama. Kadang-kala biasa itu ada yang namanya kalau orang Selayar bilang istilahnya kote-koteang. Ada kupu-kupu yang memakan biasa sama burung-burung ya Pak? Ya, sama burung seperti kayak walang sangit itu. Ya. Pak, terus hal apa lain biasa yang mengganggu tanamannya Pak? Biasanya kalau misalnya gagal panen atau apa, biasanya apa saja? Kadang-kala biasa kalau gagal panen itu kadang-kala biasa kalau buah padi sudah mulai keluar buahnya, itu kadang-kala biasa datang musim kemarau itu yang menjadi hambatan juga bagi petani. Oh begitu ya Pak, itu tidak jadi ya buahnya. Ya. Biasa juga angin ya Pak, bikin batangnya tumbang-tumbang begitu. Angin kalau buahnya sudah agak-agak berat, itu kadang-kala biasa kalau datang angin ya, padinya kadang-kala biasa tumbang atau rebah ke tanah. Rebah ke tanah ya Pak ya. Usai bermain dengan trompet padi, saatnya lah menyantap bekal yang sudah disiapkan. Kali ini menunya adalah nasi merah. Nasi merah ini dikukus agar mendapatkan cita rasa masakan yang gurih dan menggugah selera makan. Menikmati menu sederhana di tengah kebun padi disertai hujan membuat suasana pedesaan semakin kental. Takkan cukup kata untuk menggambarkan betapa besar rasa syukur yang terlihat dari wajah para petani di desa ini. Mereka tertawa lepas, seakan tak punya beban dan masalah hidup. Semuanya mengalir apa adanya. Sungguh anugerah terindah yang Tuhan berikan. Kenikmatan nuansa pedesaan di antara hempasan angin yang menggoyangkan tangkai-tangkai padi. Begitulah cara Tuhan memberikan kebahagiaan kepada setiap hambanya. Tergantung bagaimana cara menikmatinya. Menghadirkan berbagai sumber kekayaan. Manusia mengolah kekayaan menjadi sumber kehidupan. Begitulah semuanya saling terkait. Bumi dan manusia. TV One memang beda. Beragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Redilioso Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Satuan angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan kabar siang. TV One memang beda.